Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya momen inilah yang saya tunggu-tunggu, karena malam kita mendengarkan dulu, terus mau ngobrol lama juga takut mengganggu beliau karena harus istirahat dan jadwalnya cukup padat. Satu hal yang mendasari saya ingin bertanya-tanya. Kadang muncul di saya ada kekhawatiran yang nanti melanjutkan Darul Falah itu tidak seperti sesuai dengan visi dan misi yang pendirinya lakukan. Jadi mungkin mohon pencerahan atau penguatan, karena orang-orang motor sering bilang begini, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menularkan atau menjadikan orang lain itu menjadi pemimpin. Nah, karena Gontor itu adalah melahirkan pemimpin. Pemimpin apa saja. Dan saya selaku pendiri yang masih satu window ini yang baru sangat-sangat muda, ada kegelisahan. Tadi dikatakan tentang kader itu yang muncul di asumsi semua itu, wah yang penting yang melanjutkan saja. Tapi ada kekhawatiran bagaimana biar estafet para pejuang di awal ini betul-betul bisa terus istiqomah dilakukan menjadi ruh pondok yang dengan generasi yang berbeda. Nah ini ada kekhawatiran, maaf saya sampaikan ini curhat ya lahir. Ada kekhawatiran kader-kader ini, ya Rob, apakah mereka akan seluruh sejalan dengan apa yang dicita-citakan sama kami yang pendiri ini? Karena saya melihat beberapa pondok yang ada kadernya juga, tetapi akhirnya agak sedikit melenceng dengan berbagai hal. Kita ada khawatir karena ini betul-betul dari awal kita rintis adalah pondok wakaf, dan saya wanti-wanti ke anak saya, ke keluarga, ini pondok yang tidak bisa diwariskan dan bukan harta warisan. Maka semua kader pun mungkin mesti paham, jangan sampai nanti muncul kader itu malah, oh saya kan kader, saya lebih berhak gitu. Itu juga kan jadi problem mungkin ya. Nah itu yang ingin saya utarakan pada kesempatan ini, karena beliau ini pejuang di bidang itu. Tadi saya menarik sekali obrolan pagi itu, dicatat dalam ternyata ujian buat kader itu mungkin saya pun belum tentu tuntas kalau diuji kayak gitu. Wallah, itu mungkin Pak ya, gitu. Alhamdulillah, nanti yang lain siap-siap ya, nggak apa-apa, bebas, ini curhat dari pondok nggak jelas tapi diem aja gitu ya. Ini Pak Kiai Komar, alhamdulillah. Jadi kekhawatiran, karena terus terang saya dengan beliau saat ini insya Allah mudah-mudahan tetap satu visi, satu misi untuk bisa terus ini. Cuman bagaimana kalau kedepannya misalkan Pak Komar sudah tidak ada, atau saya sudah tidak ada, atau penggantinya, atau bagaimana? Ini harus perjuangan ini harus terus seperti yang kita cita-citakan bersama, jangan sampai melenceng. Nah bagaimana itu mungkin, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya minta memang dimulai dari pertanyaan, bukan dari penjelasan, karena penjelasan sudah tadi malam secara ringan. Tadi pada subuh saya dengan beliau, satu orang dari Gontor ini, yang satu lagi dari sini Ustaz Asep ya, sampai dikatakan beliau ini tadi udah kuliah 4 semester ini. Saya ibadah subuh sampai jam 6 tadi. Ya Allah, mengapa saya meminta demikian? Ustaz, dimulai dari pertanyaan aja. Ayat Al-Quran berbunyi dari 2 ayat. Yang satu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli dzikir, yang tahu, maksudnya begitu. Jika kamu tidak tahu sesuatu, maka pertanyaan adalah sumber ilmu nomor 1 gitu. Yang kedua tentang bertanya, memang jawaban mungkin tidak selalu harus memuaskan. Sudah saya batasi di sini nanti, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan la tas'alu an asya'a. Siapa yang bisa meneruskan? Intubadalakum tasukum. Jangan bertanya apa saja, atau silahkan bertanya apa saja. Saya menjawabnya intubadalakum tasukum. Kalau semua yang saya bongkar bisa menjadi kamu
menjadi nakal, menjadi jahat, menjadi maka yang saya berikan insya Allah juga yang batas-batas yang baik dan yang ada manfaatnya, syukur tidak sampai menimbulkan pikiran-pikiran yang mungkin menjadi ikhtilafat, menjadi perbedaan yang tidak bisa diselesaikan, ya begitu tidak. Monggo. Jadi yang satu tadi, alhamdulillah, pertanyaan intinya adalah bagaimana kelanjutan kaderisasi yang sekarang sudah dimulai, sudah 8 tahun dan sudah seperti ini. Bagaimana mempertahankan ini? Saya mulai dari para pendiri Pondok Gontor itu 3 orang. Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi. Beliau masing-masing ini mempunyai keturunan anak-anak, ya, laki-laki maupun perempuan. Putra Pak Sahal saja 13 yang hidup sampai tua, dia itu 9 atau 11. Pak Zar punya anak 11. Tidak main-main, sekarang siapa punya anak 11 itu ada. Putranya 11, laki-laki sekian, perempuan sekian. Yang Pak Fanani tidak punya anak, punya anak 1. Ya. Inilah kemudian pesan daripada beliau bahwa saya pondok ini anak-anak saya sudah saya wakafkan. Ini tidak juga dimengerti wakaf ini bukan sekedar apa yang tertulis yaitu berupa tanah dan bangunan itu yang tertulis dalam buku, tetapi metode, sistem, ilmu, buku-buku yang ditulis itu sampai pun gambar logo saja, umpamanya gambar bendera hijau, merah putih atau merah hijau putih, semua itu sudah saya wakafkan, nggak usah dicarikan apa itu namanya ke pemerintah itu izin. Saya mau saya mau ngambil ini boleh enggak usah, silahkan kalau kamu anggap ini sudah wakaf. Jadi hak paten, tidak usah pakai hak paten, memang saya wakafkan. Ustaz ngajarkan bahasa seperti Gontor boleh, silahkan, sudah saya wakafkan. Tidak perlu izin, tidak perlu, dan tidak perlu kemudian diurus oleh pemerintah atau apa. Wah, kamu melanggar, mengambil haknya orang ini, tidak ada. Itulah Gontor wakaf dalam arti yang sangat luas sekali. Jadi wakaf pikiran beliau-beliau mau dipakai ya silahkan. Anak-anak saya, kamu tidak mewarisi harta benda dari saya, tidak mempunyai, semua dah saya habiskan untuk saya kasihkan pondok. Maka kamu tidak berhak minta warisannya, ini milik saya, tidak ada. Itu anaknya disadarkan berkali-kali kepada keluarga sendiri ini. Ini nomor 1. Jadi benar-benar keikhlasan beliau sampai anaknya, kamu kalau tidak memahami pondok akan terlempar sendiri kamu. Maka otomatis saya pengen tahu pondok, sekolah di pondok jadi santri, putra pendiri wakif menjadi santri. Dari situlah maka dia punya hak, nanti bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi kiai, pimpinan, direktur, atau apa sajalah yang dibutuhkan oleh pondok dari SDM atau dari ilmu yang dia miliki. Inilah yang warisan yang sebenarnya seperti begitu. Jadi pagarnya, batasnya apa yang sudah jelas kepada anak-anak. Kemudian wakif sendiri, orang-orangnya wakaf bertiga ini, itu juga mempunyai aturan apa namanya ya, komitmen. Kami bertiga akan memimpin pondok ini dari sekarang wakaf ini sampai mati, kan kalau gitu teman. Sebelum saya mati bertiga habis, ini badan wakaf yang sudah dibentuk tahun 58 dan terakhir yang meninggal tahun 1985 ini belum boleh bekerja dalam pengertian mengerjakan, lihat saya saja dah. Kalau mau sidang tidak ada keputusan dalam pengertian merubah atau menambah atau mengurang, ada. Jadi begitulah badan wakaf yang sudah lahir ini pun juga tidak diberi kesempatan, belum diberi kesempatan untuk menjadi mengambil alih kepemimpinan ini sampai betul-betul beliau bertiga ini wafat. Ini prinsip yang kedua. Maka tidak ada badan wakaf, tidak ada guru, tidak ada ini yang kemudian memberanikan diri merubahkah atau menambah atau mengurangi dari apa yang telah dikerjakan oleh beliau bertiga ini. Yang ketiga di antara prinsipnya lagi adalah ini,
kader itu berupa kata-kata saya nanti bisa dipahami. Orang yang tidak mampu membuat kader itu namanya pengecut gitu. Itu orang takut disaingi gitu. Nah, ini kata-kata ini sering kali keluar kepada kader-kader di kami ini. Jadi Pak Yai Sahal dengan segala ilmunya nyoh tak kasihkan betul. Saya tidak takut kamu apakah menyaingi saya atau tidak, saya tidak peduli itu. Kamu ternyata lebih pintar daripada saya dan akan nyaingi tidak. Beliau tidak takut seperti itu. Pak Azhar juga demikian. Ilmu yang sudah saya miliki ini semuanya saya kasihkan kepada santri-santri, kepada guru-guru ini. Kamu yang menjadi kader ya alhamdulillah. Kamu yang tidak jadi kader di sini pulang ke rumah juga silahkan. Artinya ini tadi beliau tidak takut mengasihkan apa saja yang beliau miliki sehingga pondok ini nanti akan berjalan. Kalau saya sudah mati itu yang akan menjalankan kamu dan tidak usah tanya-tanya, kamu sudah ngerti, sudah bisa, gampangnya gitu. Dan tadilah kata-katanya orang yang takut membuat kader adalah pengecut gitu ya. Orang yang takut disaingi itu. Ada lagi kata-kata lebih baik berbuat dan salah daripada tidak berbuat karena takut salah. Itu adalah ilmu kader yang dasar-dasar seperti itu. Maka kader nanti sepeninggal beliau ya punya usul, punya nambah, punya kreativitas. Kalau disalahkan, oh enggak ada itu zaman Pak Azhar dulu, enggak ada itu. Ya enggak apa-apa, disalahkan orang. Oh gitu toh, saya baru tahu maksudnya begitu. Ini adalah prinsip-prinsip dasar di dalam kata-kata wakaf dan kaderisasi. Itu saya kira sehingga tidak perlu ditakuti membuat kader bisa jadi lebih baik ilmunya, dan itulah yang diharapkan oleh beliau. Nah sekarang yang kedua dan yang penting adalah memang Gontor sudah jelas semuanya ya. Dari awal dinamakan Masyiatullah, memang dikehendaki oleh Allah. Beliau dikasih ilham sehingga menjadi apa yang beliau kerjakan sejak 1926 itu sudah merupakan tulisan-tulisan pokok-pokok pikiran bagaimana mengelola pondok hari ini dan selanjutnya. Itu sudah terfikir pada diri beliau. Pondok Gontor pengen menjadi pondok wakaf umpamanya begitu, dan memang akan saya wakafkan gitu. Itu ambil ilmunya dari Mesir sehingga dinamakan ini sintese, mengambil yang baik-baik dari Mesir, dan Mesir adalah pondok atau lembaga pendidikan wakaf. Maka diambillah metode wakaf Mesir yang kemudian menjadikan umurnya Mesir ketika 1926 sudah lebih dari 1000 tahun. Beberapa generasi itu berubahnya. Dan Mesir lebih kaya daripada negara. Jadi kalau kamu punya membuka nanti negara Mesir, ibu kota Kairo dengan Al-Azhar, kaya mana? Kaya Al-Azhar. Kaya Al-Azhar mempunyai terusan Suez, disewakan kepada seluruh dunia. Itu duitnya dah. Ayo kamu lewat kapan bawa apa ini, bayar pajak sini. Itu yang terima duitnya bukan negara, itu miliknya Al-Azhar. Punya hotel di Eropa sana yang mewah-mewah, di Inggris, di Prancis, jadi negara-negara yang sekuler itu yang mewah-mewah itu miliknya Al-Azhar. Punya itu, punya tanah, apalagi pokoknya jenis-jenis yang mengeluarkan uang yang butuh untuk mencukupi kebutuhan Al-Azhar, sehingga Al-Azhar mampu memberi beasiswa kepada mahasiswanya sampai ribuan. Sekarang aja dari Indonesia aja yang sekolah di Mesir sudah 14.000 orang, gratis semuanya, tidak usah bayar. Khusus dari Gontor saja 1.400 orang, tidak usah bayar kamu sekolah di sini. Bayangkan, inilah namanya wakaf, kaderisasinya seperti itu, bertahan sampai sekarang. Kemudian diambillah ilmu wakafnya ya sedikit-sedikit lah oleh Gontor, dijadikan Kairo atau Mesir Azhar sebagai satu sintesa dalam hal mengelola kader dan wakaf. Dari Sanggit nanti ambil saking mukhlisnya kiainya. Wah, anak-anak ini mau liburan puasa, Pak Yai hanya punya kuda itu, udah ambil satu-satu, kamu pulang pakai kuda yang ini ya, kamu pulang pakai kuda ini ya. Nanti sudah masuk lagi ya kembali lagi. Maka saya melihat kambing. Mungkin kalau zaman sekarang kiainya punya mobil, jumlahnya sejumlah santri kelas 6 kira-kira.
Dan kalau kamu mau pulang ini mobilnya ini kamu, mobilnya ini kamu dan baca. Ini keikhlasan daripada kiai ini diambil dari sanggit di tengah-tengah gurun padang pasir di Afrika sana. Nah, kan dinamakan sintesa keikhlasan yang gontor. Ada lagi kemodernan diambil dari India. Rabindranath Tagore itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang sangat modern. Maka diambil bagaimana yang menciptakan kemodernan di gontor ini. Modern metodenya, modern sistemnya, modern kaderisasinya, modern sumber daya alam yang mengolahnya, sampai organisasinya ini juga sedemikian rupa diambil dari sana, dijadikan sintesa Pondok Modern Gontor. Ada lagi dari kedamaiannya, kok damai, ketawa dan sebagainya, nyanyi. Ya, saya melihat santri sini sudah luar biasa. Dan saya tadi berdiri di depan mobil bukan sekedar berdiri nunggu bapak ini siap, enggak ya, tapi saya telinga saya pasang ke dalam kamar itu ada santri-santri pada ketawa, pada ini saling menyapa, saling ini. Padahal mereka bukan saudara kandung gitu. Saya yakin ini kamu siapa, saya ini siapa. Tetapi kenyataannya sudah terbentuk kedamaian. Itulah Gontor juga mengambil metode sistem buat kedamaian bagaimana dari Santini Ketan namanya. Nanti kamu buka di Google bisa, atau di IA itu ada keterangan-keterangan seperti itu. Baik, Masya Allah. Ya, ini nanti kita perdalam masalah sintesa yang 4 ini, ya, karena Gontor mengambil itu dari 4 yang tadi disampaikan beliau tentang wakaf dari Al-Azhar, Sanggit, kemudian Santini Ketan, dan Rabindranath Tagore itu tadi. Ya, nanti kita dalemin, pelajarin sehingga kita bisa aplikasikan itu, di samping tentunya yang lebih mudah itu dari Gontor. Kemudian yang kedua, perkara masalah tadi, ternyata memang pendiri ini menjadi sebuah kekuatan utama yang sejauh mana kesungguhan, keikhlasan, perjuangan dan segala macamnya. Maka mudah-mudahan Ustaz Nur Syahid sahabat saya bersama Pak Komar ini senantiasa diberikan kekuatan ya, untuk bisa mengantarkan ataupun meletakkan fondasi-fondasi dasar di Darul Falah ini sampai pada satu waktu di mana kemudian ini siap untuk dilanjutkan, diestafetkan, dikaderisasikan, dan mudah-mudahan Allah memilih kader-kader terbaik, entah yang ada di depan sini atau entah ada yang masih belum ada di sini dan seterusnya. Allah pilih itu sebagai orang yang bisa melanjutkan perjuangan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mungkin dari Ustaz, angkat tangan. Hadiahnya, ada hadiahnya belum? Ya, silakan Ustaz. Hadiahnya nanti dinikahin sama Pak Komar. Duluan ya, silakan Ustaz. Berdiri saja. Namanya biar beliau kenal, tahu dari mana. Terus dulu di sini selesai tahun berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Kiai, saya Alvin. Kebetulan di sini dari SMP sampai selesai 2020. Saya sudah pengajian tahun 2005. Izin bertanya tentang kealumnian saya. Begini, kan kebetulan Gontor itu dikenal dengan jaringan ukhuwah, yaitu ukhuwah alumninya yang begitu kuat. Nah, kebetulan di tahun yang sekarang juga, tahun sekarang Darul Falah punya ikatan alumni namanya Vokal, Forum Komunikasi Alumni. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya membentuk ukhuwah itu agar bisa tertanam di para alumni Darul Falah, sama seperti halnya yang di Gontor, alumninya solid dan sebagainya. Ini itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ya. Kasih tepuk tangan dong. Jadi kalau Ustaz ini bertanya terus semangat, insya Allah santrinya juga akan begitu. Ustaznya aja semangat mau bertanya,
mau nanya ragu, enggak. Kita masih punya 20 menit lagi loh ya. Nanti beliau menjelaskan singkat, saya buka pertanyaan lagi. Pokoknya dipotong aja kalau dianggap sudah Iya. Karena saya ini kalau ngomong tidak bisa habis. Silakan. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menciptakan ini rumah ini. Jadi saya terpaksa kembali ke pondok modern, agak kami tambahin lagi ya. Kalau tadi malam idealisme, ideologi tidak kelihatan mata. Itu isi pikiran daripada para pendiri. Salah satu barisnya diantaranya tadi saya sampaikan menjadi universitas Islam yang unggul dan berarti. Ini nama idealisme. Ya. Bagaimanakah mencapai idealisme ini? Maka kemudian diwujudkan program kerja. Program kerjanya kalau gitu ini, jadi kalau sekarang mungkin bicara visi misi itu juga kalau orang sekarang. Nah kemudian lahirlah namanya Pancajangka. Apa yang harus dikerjakan di Gontor 5 saja. 1. Pendidikan pengajaran, maka dilahirkanlah KMI dalam rangka menuju nanti universitas. Jadi KMI itu adalah sanawiyah aliyah, tingkatannya itu sederajat dengan itu. Padahal idenya adalah perguruan tinggi. KMI lahir tahun 1936 ya. Dan Unida masih institut itu 1963. Berapa tahun kamu hitung sendiri? 36 sampai 63 dibalik gitu. Baru nanti menjadi universitas baru 2014 kemarin. Itu baru namanya universitas. Nah sekarang apa sudah sampai kepada unggul dan berarti? Wallahi tidak tahu persis kita karena standarnya apa ya. Kalau unggul sudah dikasih oleh pemerintah. Menurut pemerintah Gontor universitasnya sudah universitas unggul, dan unggul ini akhirnya Gontor boleh membuka kedokteran. Dengan unggul ini akhirnya Gontor boleh membuka perkuliahan di semua cabangnya. Mau kuliah di Aceh sana, mau kuliah di Poso sana, dulu boleh. Dulu sebelum mendapat unggul tidak boleh. Itu gampangannya gitu ya. Jadi program dari ide kedua program kerja. 1. Pendidikan pengajaran. 2. Pembangunan. 3. Kaderisasi. Ini 3 yang tadi sudah. 4. Khizanatullah. Khizanatullah itu berupa aset, punya gedung, punya tanah, punya mobil, punya ini aset toko-toko, perusahaan dan sebagainya. Itu khizanatullahnya dalam rangka untuk kemandirian pondok. Baru yang kelima memikirkan kesejahteraan keluarga. Itu pun artinya juga berbeda sekali mungkin kalau kita membuka kamus. Jadi Gontor tidak pakai kembali pada kamus BBI, tidak punya kamus sendiri. Kesejahteraan Gontor adalah nah gitu. Definisinya paling rendah, paling enak dipahami, membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Bukan mencukupi, membantu mencukupi, tegas ini. Membantu mencukupi. Jadi kalau mungkin kebutuhan saya kan tinggi sekali, pondok bersifat membantu. Itu diantara kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan itu artinya membantu mencukupi. Keluarga, siapa yang keluarga menurut Gontor? Ini tadi yang masuk ke KPM nanti. Keluarga menurut Gontor adalah orang yang membantu langsung ke dalam kegiatan pondok tadi itu. Jadi meskipun rumahnya di dalam kampus, keturunan pendiri sekalipun, tetapi tidak sekolah ke Gontor, tidak jadi ustadz-ustadzah, tidak menjadi salah satu tenaga di yayasan kah atau di manakah, maka ini tidak digolong ke dalam kata-kata keluarga tadi, sehingga tidak perlu dibantu kesejahteraannya. Tegas, tidak perlu dibantu kesejahteraan dia, bukan kesejahteraan keluarga yang dimaksud di dalam Pancajangka. Ini dari ide program kerja, dan baru dilandasi supaya kerjaannya ini bagus hasilnya, maka ditaruhlah nomor 1 panca jiwa itu, jiwa keikhlasan. Harus mendalam betul juga dari Qurannya juga dipahami betul, dari kesehariannya ikhlas itu bagaimana pengaruhnya juga insya Allah dipahami betul. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu di kalimatin fa'atammahunna qala. Nah itu. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian,
fa'atamahunna, kemudian dikerjakan dengan sukses. Belain anakmu sembelih. Waduh Pak, anak saya cuma satu ini loh, dan saya punya anak ini sudah usia 90 tahun, masuk sekarang kelihatan dewasa, anak-anaknya dilihat kayak gini suruh nyembelih. Ya ikhlas pada kamu. Ingat-ingat itu. Jadi kamu akan punya anak diambil oleh pondok, boleh enggak? Anakmu baik untuk pondok, kita tidak boleh pulang. Umpamanya begitu Pak Yai nanti. Begitulah kita orang Gontor, sampai kepada dia serahkanlah anakmu. Ini tali Ibrahim galet fatamuna. Nah ini pola ini ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, karena kamu lulus asal nyembelih anakmu, kamu mau anakmu Pak, mimpinya apa Bapak? Suruh nyembelih kamu, silakan. Bayangkan keikhlasan Ismail itu seperti apa ya? Belain itu zakat. Mana pedamu? Asa yang tajam dulu. Bayangkan bahkan itu Ibrahim begitu ikhlasnya, Ismail karena diganti dengan kambing seperti itu. Inilah standar keikhlasan yang dipakai oleh di antaranya. Apalagi kalau sekarang awal tahun mamanya umpamanya tidak pembayaran itu pakai apa ini, pembayaran lewat bank. Dulu kan bayar itu langsung bawa uang ke Gontor, maka uang itu kira-kira satu halaman ini depan ini penuh sekian beberapa miliar ya. Santrinya 28.000, santrinya 33.000. Uang pendaftarannya berapa? Yang daftar 6.000, yang daftar ulang berarti 33 dikurangi 2 dikurangi 6 berarti 28.000 daftar ulang. Wah berarti yang miliar ya duit ini. Saya dapat berapa bahkan saya. Ini kalau tidak kuat keikhlasan tadi itu kan melihat Gontor ada uang, Gontor itu ada ini, ada ini, ada ini. Bayar saya berapa? Maka di dalam Al-Quran hurufan biadi, ibarat sungai yang banjir di Al-Quran itu boleh kamu mengambil air sungai yang banjir itu, tetapi hanya sebatas cawan. Apa ini telapak kaki, telapak tangan dua ini satukan, ya itulah bolehnya kamu mengambil uang pondok namanya gitu, yang diatur dengan aturan-aturan kesejahteraan tadi itu. Ibaratnya seperti itu. Dan lain-lainnya keikhlasan ini diambil dari Qur'annya, dari hadisnya, dari prakteknya tadi itu, sanggit itu dan seterusnya. Yang ketiga mendasari pekerjaan pancajangka tadi itu adalah pancajiwa, keikhlasan, sederhanaan, berdikari ukhuwah Islamiyah. Ini termasuk ditanamkan karena dia menjadi jiwanya pondok. Jiwa adalah sesuatu yang menjadikan hidup. Kalau jiwa ini tidak ada berarti pondok itu mati. Maka pancajiwa ini dipidato oleh pendiri pondok Pak Zer dulu tahun 1938 di Jogja. Diulangi lagi tahun 64 kalau tidak salah juga di Jogja lagi, dijadikanlah sekarang menjadi pancajiwa pesantren. Bukan Gontor saja. Jadi kalau pesantren tidak punya 5 ini, ikhlas, sederhana, mandiri, ukhuwah Islamiyah, jiwa bebas, maka ya mungkin sulit untuk disebut sebagai suatu pesantren. Ya. Itu saya kira. Jadi kami semua kader mengerti betul dasar-dasar pembentukan IKPM itu begini ya. Maka ada kata-kata IKPM untuk pondok, bukan pondok untuk IKPM. Pikiranmu apa? Beliau ini Pak Maulana ini apa? Mikirnya Gontor perlu dana. Dana itu dari bekerja, bisnis. Saya punyanya Leoban. Ya udah kalau gitu alih teknologi, silahkan Gontor kirim ke tempat saya kadernya, tak ajari cara membuka servis mobil apa itu gas, Gontor auto servis itu begini. Dikasihkanlah ilmunya beliau ini kepada kader-kader Gontor. Sudah mulia sana, didirikanlah, dibantu 100% ya beliau ini sampai jalan, sampai sekarang per hari aja hasilnya jutaan. Inilah bentuk wakaf dan bentuk pikiran-pikiran alumni IKPM untuk pondok, bukan pondok untuk IKPM. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya ada di pancajiwa yang itu betul-betul ya meliputi seluruh kehidupan pesantren. Yang kedua juga masuk di setiap
persen jiwa dari masing-masing santri yang kelak nanti akan menjadi alumni. Sehingga ketika sudah menjadi alumni yang kemudian betul-betul menjiwai Pancajiwa, maka Pancajiwa ini akan selalu hidup, dan itulah yang saya kira menjadikan kenapa ukhuwah di antara para alumni ini begitu kuat. Kenapa kedekatan ataupun emosional antara alumni dengan pondok itu begitu kuat? Di antaranya karena di antara didikan pondok tentang Pancajiwanya itu berhasil dimasukkan ke dalam jiwa masing-masing santri. Ini yang menjadi PR buat kita, bagaimana para santri Darul Falah betul-betul dididik tentang Pancajiwanya. Demikian juga para ustadznya. Karena bermula dari para ustadz, lalu kemudian didikan kepada para santri. Maka ini memahami, mengkaji tentang Pancajiwa ini memang tidak bisa hanya dikhutbatul arskan satu kali. Dianggapnya, oh saya udah tahu, saya udah ngerti, udah hafal bahkan Pancajiwanya ini. Ternyata bukan itu, tapi bagaimana memasukkan tadi keikhlasan, kesederhanaan, ya kan, dan segala nilai-nilai pondok itu kepada para santri maupun para ustadz. Kalau kata Pak Sukri, ping sewu atau ping pitulikur, ping sewu kan, ping sewu, ya ping sewu. Maka Bismillah, ini PR buat kita semua, buat para ustadz untuk bisa menginikan Pancajiwa. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Angkat tangan. Tadi, wah Ustadz Suryana, Pak Suryana silakan. Ini Pak Suryana ini alhamdulillah beliau tidak berdomisili di pondok, di luar, tapi kemudian juga sangat aktif membantu seluruh kegiatan pondok. Maka silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana. Mungkin saya membersamai Pak Ustadz Komar sejak awal di sini. Sebetulnya kan role modelnya Darul Falah itu gontor, kiblatnya pun gontor. Sangat setuju dan merasa saya juga cocok. Tapi yang akan saya tanyakan Pak Kiai, kadang saya kan bukan alumni gontor, kadang suka minder ketika mendengar gontor, banyak dari tamu-tamu lah, gimana kalau mendengar kata gontor itu wah lah gitu. Sedangkan saya pribadi, mungkin guru-guru yang lainnya juga di sini ada yang bukan alumni gontor. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya rasa minder itu hilang? Itu yang satu. Yang keduanya mengenai tentang kepengasuhannya. Nah, berhubungan dengan pengasuhan, kadang kan seorang asatidz atau guru itu mungkin harus dekat dengan santrinya. Dalam tanda kutip dekat ini santri putra dengan ustadz putra juga, santriah sama ustazahnya gitu. Nah, kadang suka kejadian ketika santri dekat dipercaya oleh ustadznya itu, seorang santri itu merasa merasa dipercaya sama ustadznya, ustazahnya, sehingga mengabaikan cara penghormatan kepada ustadz yang lainnya. Nah begitu. Gimana cara kita untuk mengatur ritme kedekatan dengan santri? Mungkin itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menarik ya, tepuk tangan dulu. Ini semangat karena saya kan bukan dari gontor. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Suryana anaknya masuk gontor. Ya, tapi yang jelas kita kiblat ke gontor. Saya ingin Pak Kiai Nur Syahid menjelaskan dulu orang-orang awal gontor tuh ya yang jelas bukan alumni gontor juga kan. Betul nggak? Nah, atau sekarang gontor itu lulusannya Unida. Lah dulu para ashabul awal kan nggak kuliah Unida juga gitu. Tapi nah itu, ini kita dalam proses di awal ini tentunya ya apa istilahnya, ada yang mungkin
dari Gontor, ada yang tidak dari Gontor, ada yang apa dan segala macam. Tentu ini bagaimana kemudian menyatukan dalam satu ini di satu visi ataupun idealisme Gontor tersebut. Silakan Sir. Lanjutan daripada idealisme pancajangka, pancajiwa ini juga tidak akan bisa berjalan kalau tidak diorganisir. Maka di sini ada organisasi pondok. Organisasi juga tidak akan jalan baik kalau tidak ada sistem. Maka di sini juga ada sistem, ada organisasi. Gontor mempunyai organisasi yang kuat dan mempunyai sistem yang kuat juga. Bagaimana organisasi Gontor ini? Lembaga tertinggi namanya Badan Wakaf. Badan Wakaf ini kemudian nanti setiap 5 tahun sekali sidang memilih pimpinan pondok. Jadi tertinggi Badan Wakaf, di bawahnya adalah pimpinan pondok. Di bawah pimpinan pondok ini ada 5 lembaga yang membantu pimpinan. 1 lembaga pengasuhan, ngurusi kehidupan santri dari bangun tidur sampai tidur lagi yang non akademis, bukan urusan sekolah, bukan pelajaran, tapi urusan ekstrakurikuler, urusan disiplin. Yang kedua adalah lembaga pembangunan fisik dalam rangka menyiapkan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh pondok, ini dikerjakan oleh bagian pembangunan. Yang ketiga adalah lembaga, ini tadi kok apa tadi keliru ya. 1 pengasuhan, ngurusi tadi itu. Kemudian yang kedua adalah KMI, Kuliatul Muallimin Islamiyah, ini ngurusi akademisnya santri. Jadi jam 7 masuk kelas, guru-guru setengah 7 sudah sampai di kantor, menandatangani persiapannya guru mengajar. Jam 7 sudah semuanya siap di dalam kelas, santrinya dan gurunya masuk sampai jam 12.20 siang hari, jam 2 siang masuk lagi sampai jam 3 sore. Ini adalah akademis, urusan akademik. Kemudian yang ketiga adalah lembaga yayasan, juga kan gitu. Namanya yang ketiga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Gontor atau disingkat YPPWPM. Ini yang kemudian mempertimbangkan beli tanah atau tidak, ini butuh mobil dibeli atau tidak, dan setelah fasilitas perlu diadakan dibeli atau tidak, duitnya dari mana, perlu nambah unit usaha lagi apa tidak, mendirikan pom bensin apa tidak, mendirikan pabrik minuman, pabrik roti, pabrik ini hewan-hewan sapi, lele, kambing, ayam, betul gak punya itu, ribuan kan punyanya. Jadi begitu rupa, setiap ada penambahan dipertimbangkan dananya, kemampuannya dan sebagainya. Beli kebun sawit apa tidak, berapa sekarang luasnya kebun sawit? 700 hektar kebun sawit. Jadi begitulah wakaf tadi itu dikembangkannya. Di sana ada di Riau, ada di Jambi. Kami kemarin minggu yang lalu saya balik dari kebun sawit yang 8 hektar di Rokan Hilir sana. Jadi ini adalah yayasan. Kemudian yang satu lagi IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, ngurusi alumninya. Jadi semua alumni harus terdaftar pada organisasi kami ini. Nah, ini namanya organisasi untuk menjalankan ide, menjalankan program kerja yang 5 tadi, pancajangka tadi itu, dan yang dilandasi semua oleh pancajiwa tadi itu, diorganisir seperti ini. Nanti di masing-masing ada ke bawahnya. IKPM di bawahnya alumni, yayasan di bawahnya santri dan kekayaan, KMI di bawahnya santri siswa, pengasuhan di bawahnya adalah santri. Nah, yang satu lagi lembaga perguruan tinggi, UNIDA, di bawahnya mahasiswa. Nanti dalam mahasiswa ada organisasi-organisasi lain lagi di bawahnya. Yayasan ada organisasi kecil lagi di bawah yayasan, ngurusi ekonomi, ini ngurusi kesejahteraan guru keluarga, yang ini ngurusi hidup matinya transportasi. Jadi Gontor punya bis, Gontor punya truk, Gontor punya Wallace, Gontor punya bego, ada bagainya sendiri. Seperti itulah gambaran
organisasi. Dari organisasi inilah kemudian ada sistem. Jadi tidak sektoral. Saya juga harus tahu ini beliau ini ada orang yayasan tapi juga orang IKPM, kurang karena kita masih kurang kader. Jadi kakinya ada di dua, ngurusin rumah sakit lagi ini. Jadi semua dokter tunduk kepada beliau, tak sopot kamu jadi dokter ya. Sampai gajinya berapa ya dokter? Kalau di luar sekian, kalau di pondok yang saya kurangin dikit lah. Mau. Ini yang ngurusi dokter sampai gajinya sampai apanya, sejahteranya ini. Jadi begitulah gambaran tadi itu sistem ini. Maka saya juga tanya ke sini juga tanya ke saya, tanya ke KMI, tanya ke pengasuhan. Ini tidak boleh tertutup, tidak boleh sektoral mikir sektoral dewe-dewe. Yang penting gunaku maju, gunamu mbuh. Tidak boleh, tidak sektoral. Inilah yang menghilangkan minder tadi itu. Sehingga saya mau masuk kantor bapaknya, aduh mampu kok enggak ya, aduh orangnya direktur. Saya ini kok dari yayasan tidak pernah pakai dasi. Kalau bapak ini direktur KMI kok pakai dasi ya, tidak enak lah. Tidak ada nih. Jadi ada sistem tadi itu menghilangkan apa saja kemungkinan. Nah sekarang termasuk putra Mbah Yai Wakif tadi itu, karena kebaikan akhlaknya, karena orangnya tawaduknya, putra Mbah Yai pisan, tidak sekolah di pondok. Ada dua itu namanya Pak Ridho itu tidak masuk KMI sejak kecil. Almarhum adiknya lagi namanya Pak Atul juga tidak sekolah, tetapi menjadi dosen, jadi guru di pondok karena masuk dalam sistem. Ini yang penting orang di luar mamanya, kamu bukan alumni Gontor. Ya kalau bisa masuk pada sistem, kalau tidak masuk sistem yang Gontor, ya masuk sistemnya Darul Falah ini. Oh kamu ini orang Darul Falah toh, sudah otomatis seakan-akan kamu udah alumni Gontor. Ini namanya sistem. Maka orang, wah ini orang di luar sistem ngomong sekarang itu tidak kata gubresan. Nah gitulah gambarnya karena di luar sistem. Maka santri, guru semua selalu berusaha masuk ke dalam. Saya ini bagaimana sistem. Sistem nomor 1 adalah alumni KMI. Supaya saya bisa jadi ketua IKPM, pamannya saya ini pengen jadi ketua, pamannya kalau betul tidak ada kan. Kalau saya pengen menduduki kursi ini, saya harus berusaha bagaimana saya menjadi sistem. Saya harus tamat KMI dulu. Begitu. Saya harus mau hidup di dalam kampus, tidak di luar kalau gitu. Waduh hidup di kampus kok enak ya. Dan seterusnya banyak ini minder itu bisa hilang karena dia masuk ke dalam sistem, berarti orang ini memenuhi kriteria minimalnya itu penuh. Nah di sini juga insya Allah saya melihat sistem itu juga ada. Siapa yang direkrut tidak harus dari tamatan sini, mungkin Gontor banyak sekali. Badan wakaf saja juga ada anggotanya yang tidak sekolah di KMI. Jadi bapaknya Pak Kusnan Bey, Pak Rusdi Bey Fanani itu bukan alumni KMI, tapi menjadi anggota badan wakaf karena yang tadi menurut pertimbangan dari anggota wakaf yang lain, beliau ini layak untuk jadi badan wakaf ya karena ilmunya, ya karena tawaduknya, ya karena masih keluarga sebenarnya. Inilah kalau sistem ini untuk melihat orang di luar sistem seperti itu. Insya Allah beliau-beliau ini mempunyai ilmu melihat anak ini, orang ini patut masuk ke sistem ini, maka bisa dipertahankan, bisa dikembangkan. Kalau perlu ditawari ini, insya Allah satu Ramadan nanti umroh. Pak Sabar, kamu umroh ya? Siap Ustaz, ya kita tidak perlu ditanya duit pora. Ini karena sudah sistem sudah. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tadi ya prinsip-prinsip dasarnya tadi, nilai-nilainya, idealismenya tadi, kemudian diwujudkan dalam kerangka yang berupa pancajangka, lalu kemudian ada pancajiwanya. Nah, untuk menjalankan gerakan ini harus diorganisir oleh sebuah organisasi yang dijalankan dengan sistem-sistem tadi. Nah, maka tentunya hal ini pasti karena tidak mungkin semuanya ahli dalam satu bidang atau semua bidang. Pasti ada yang harus ngurusin KMI, ada yang memang harus ngurusin Quran secara spesifik, hafid Quran, ada yang memang harus ngurusin unit usahanya kan gitu.
ya nggak mungkin juga dia hafid Quran, dia pinter bisnis juga, dia jago apa juga, susah juga nyari begitu. Maka seperti Pak Suryana mungkin secara kepengasuhan ataupun kekayaan itu mungkin tidak, tapi secara bagaimana sistem pendidikan nasional menguasai, nah itu dibutuhkan juga, atau yang di usaha ya, di bidang-bidang lainnya, termasuk di beko. Jadi yang kemarin ada operator beko, mana yang beko? Itu tuh orangnya kayak beko kan, gede gitu ya. Bahkan saking ininya tidur di atas bekonya jadi itu. Ya. Tapi kalau suruh ngapalin masuk kelas dia tidur. Kalau dia suruh ke beko sehari semalam nggak tidur gitu. Nah, ini semua tentu punya kelebihan yang semuanya dalam rangka punya idealisme yang sama di dalam rangka kita berjuang untuk sponsor. Ya, Masya Allah luar biasa. Saya kok merasa ini waktu cepat banget ya, jadi masih banyak pasti pertanyaan-pertanyaan. Ustaz Komar juga pengen nanya lagi, para asatidz ustadzah juga belum, Masya Allah. Tapi dengan sangat terpaksa karena kita ada acara di As-Salam ya, oleh karena itu dengan sangat berat hati kita harus akhiri acara dengan para ustadz ini, para guru. Kami tentunya sangat berterima kasih ya Kiai Nur Syahid, Pak Sabar, dan yang paling penting juga jangan bosan-bosan untuk bisa membimbing kami, dan mungkin kapan waktu mudah-mudahan para Ustadz Komar bisa bersilaturahim, berkunjung ke Gontor, meminta nasihat lagi di sana, langsung juga melihat dan seterusnya. Kemudian juga tentu mudah-mudahan ada kesempatan lagi bersilaturahim, berkunjung lagi ke Darul Falah, dan para ustadznya juga mudah-mudahan sudah menguatkan diri dengan nilai dan idealisme tadi. Kemudian juga tentu yang terakhir kami mohon doanya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Ustaz Komar bahwasanya mudah-mudahan kami bisa meneladani ya, mengikuti jejak antum yang sudah sangat begitu memegang teguh ya, menyamakan idealisme pribadi dengan idealisme lembaga ya Gontor itu sendiri, dan dengan berbagai cobaan, rintangan dan segala macam ujiannya tentu, dan sampai sekarang istiqomah. Maka itu yang mudah-mudahan kami mohon doanya agar para kader, para guru, semua pihak yang menjadi bagian dari keluarga Darul Falah ini bisa juga mengikuti jejak-jejak itu. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu mungkin kita tutup dengan doa saja. Kita tutup dengan doa sebelum nanti ada perfotoan di depan sini, sebelum kita menuju ke acara berikutnya. Untuk itu mohon Kiai Nur Syahid untuk doakan kita semua.